Semangat pagi. Pagi luar biasa. Terima kasih Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan mensosialisasikan tentang gerakan anti korupsi bagi Bapak dan Ibu guru serta para tenaga kependidikan yang ada di SLB Negeri Malinau. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sesuatu. Sebelum saya menyampaikan apa itu pengertian dari korupsi, saya akan menyampaikan dengan Bapak dan Ibu. Tolong simak baik-baik. Apabila dalam cerita saya itu nanti ada kata-kata kecurangan, maka Bapak dan Ibu lakukan suara dengan menembak dot, gitu ya. Jadi ada kata-kata kecurangan, Bapak dan Ibu langsung bilang dot. Oke. Nah, bisa dimulai? Bisa. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Bagus, terima kasih. Nah, ada sebuah cerita, ada seorang pedagang buah, dia kurangi timbangan. Perilaku yang dilakukan itu adalah perbuatan curang. Ketidakjujuran seperti itu adalah perbuatan dosa. Mengapa kecurangan tetap dilakukan? Kecurangan bukan hanya merugikan orang, tetapi kecurangan juga menghilangkan kepercayaan orang. Sehingga tidak heran hasil kecurangan hanya akan menimbulkan kesengsaraan. Tepuk tangan untuk kita. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan belajar tentang pengertian korupsi. Nah, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada master fasilitator kami, yaitu Bapak Dr. Wardono SE MPD. Beliau adalah dari BPSDM Provinsi Kalimantan Utara. Bapak dan Ibu yang berbahagia, dari Bapak dan Ibu, apa yang terbesit di Bapak dan Ibu tentang korupsi? Apa Bapak dan Ibu? Sewa. Ya. Ngambil uang, Pak. Mengambil uang, ya. Menimbulkan kerugian enggak? Rugi, Pak. Terima kasih, tepuk tangan untuk kan saya berikan. Waduh. Souvenir. Ya, makasih, Pak. Terima kasih. Nah, baik. Salah satu di antaranya adalah pengambilan uang atau yang sehingga menimbulkan kerugian negara. Nah, sekarang langsung saja karena juga paham semua dengan saya, langsung dengan materi. Pengertian korupsi. Nah, korupsi seperti yang disampaikan Pak Didi tadi bahwa di situ ada pencurian atau pengambilan uang. Nah, dari asal katanya korupsi itu sebetulnya berasal dari pengertian korupsi itu berasal dari bahasa Latin corruptio yang berarti busuk atau rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Ini pengertian korupsi secara asal katanya. Lalu yang kedua, secara harfiah, korupsi itu berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermula. Ini adalah pengertian korupsi secara harfiah. Lalu bagaimana pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun guru. Ini adalah pengertian korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini ada penyelewengan atau penggelapan uang atau uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi dan guru. Di sini bisa dilihat
ada satu unsur kerugian negara, seperti yang disampaikan Pak Dedi, ada pencurian uang, sehingga mengakibatkan kerugian negara. Yang kedua, di sini ada nilai-nilai yang ditinggalkan. Yang pertama, memperkaya diri sendiri, tidak tahu dengan orang lain, dan lain sebagainya. Penggelapan dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dari korupsi. Bapak dan Ibu pernah dengar bahwa di televisi, ya, di televisi sering kita melihat uang negara digelapkan sebesar sekian. Itu uang negara. Dampaknya sangat luar biasa. Nah, coba kita tidak usah jauh-jauh ke sana. Yang korupsi di sekitar kita. Di sekitar kita itu banyak sekali hal-hal yang ada hubungannya dengan korupsi. Contoh tidak usah banyak. Misalnya Bapak dan Ibu berada di pasar. Ada orang yang menimbang ada sebuah timbangan atau neraca, di situ dibandoli dulu, baru orangnya ngasih lombok atau apa. Nah, itu bentuk-bentuk kecurangan seperti itu. Nah, oleh karena itu sebetulnya bagaimana kita akan belajar untuk tidak korupsi, itu tidak usah jauh-jauh kita melihat yang di atas-atas, tapi mulai dari diri kita sendiri. Nah, hal-hal yang menyangkut di dalam korupsi itu sebenarnya banyak, tidak hanya penggelapan uang, tapi mungkin di situ ada suap, ada pelicin, ada gratifikasi. Ini semua adalah bentuk-bentuk perilaku kecurangan. Itu bentuk-bentuk perilaku dari sebuah korupsi. Ya, silakan Pak. Nah, itulah bentuk-bentuk perilaku dari sebuah kegiatan korupsi. Contoh misalnya, suap itu apa, Bapak dan Ibu? Suap itu apa? Suap itu adalah sesuatu deal-dealan, dan mudahnya itu kalau dilakukan orang ketiga, lalu di situ ada yang disuap yang biasanya disuap itu adalah orang pejabat atau pegawai. Nah, di situ ada orang ketiga yang merantarakan. Contohnya kalau mau jadi pegawai, orang ketiga datang ke seorang pejabat, itu ngobrol sehingga terjadi deal-dealan. Kalau mau jadi pegawai sekian juta, itu adalah bentuk perilaku suap. Pelicin, Bapak dan Ibu mau ngurus KTP misalnya, kalau di sini salah tidak. KTP, Bapak dan Ibu sudah membawa surat-surat banyak, dokumennya komplit. Nah, karena di situ tuh misalnya banyak yang antri, Bapak dan Ibu tempeli amplop. Itu juga namanya perilaku. Ya. Kecurangan salah satu diantaranya adalah timbangan tadi. Yang kedua, barangkali di dunia pendidikan juga sering melakukan kecurangan. Anak tidak bisa kita bantu, itu juga perilaku berikutnya. Oleh karena itu, mari kita benahi diri kita sendiri bareng-bareng tentang bentuk-bentuk, jangan sampai kita melakukan sebuah kegiatan korupsi. Ya. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah gratifikasi. Gratifikasi itu apa? Gratifikasi itu adalah sesuatu pemberian hadiah kepada seseorang. Di situ tidak ada unsur dipaksa, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada unsur apapun. Yang ada adalah keikhlasan katanya. Nah, tetapi di dalam bentuk-bentuk gratifikasi itu sebenarnya dilarang karena ini akan menimbulkan hal-hal sesuatu yang akhirnya orang itu hanya akan menjadi seorang yang pengharap dan pengemis. Jadi kalau melakukan sesuatu, kalau tidak ada embel-embel berikutnya, maka tidak akan dikerjakan. Itu dalam bentuk gratifikasi. Ini juga perilaku korupsi. Oleh seperti halnya, misalnya kita akan melakukan
kita akan melakukan menyumbang dengan orang pengantin. Pengantin itu juga kalau yang disumbang itu pegawai negeri, kita tidak boleh menyumbang di atas 300.000 rupiah. Kalau seandainya itu misalnya rombongan tidak ditentukan, tetapi kalau memang misalnya itu ditentukan 200, tidak ditentukan, saya timbang 100, ada yang 200, tapi tidak lebih dari 300 misalnya. Itu disampaikan dalam bentuk barang atau silahkan. Tapi kalau itu dilakukan dipaksa harus 500-an ribu, ini nanti sudah masuk ke jenjang pemerasan. Sesuatu yang ditentukan dengan pemaksaan itu diberlakukan oleh siapa? Semua pegawai negeri. Pegawai negeri itu bukan hanya ASN dan PNS, tapi semua pegawai yang mendapatkan gajinya dari APBD atau APBN atau dari negara, itulah pegawai. Maka kita sangat hati-hati sekali dalam hal ini agar kita tidak terjebak dalam praktek-praktek gratifikasi. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita ke korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ini maksudnya tahun 2099 sudah diganti keberadaannya di tahun 2000, di nomor 20 tahun 2020. Nah, sehingga pengertian korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi itu seperti perusahaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Inilah yang disebut dengan korupsi. Melawan hukum, merugikan keuangan negara, lalu memperkaya diri. Inilah yang disebut dengan korupsi. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, dengan adanya apa yang kita lakukan ini, harapan kita akan memberikan pencerahan sedikit untuk merefleksi diri. Saya menyampaikan bukan untuk Bapak dan Ibu sebenarnya, tapi mengingatkan diri saya bahwa diri saya ternyata begitu kita membaca seperti itu, ternyata kita juga perbuatan kita kadang-kadang dekat sekali dengan kegiatan praktek-praktek korupsi. Ini saya menyampaikan untuk mengingatkan diri saya. Semoga Bapak dan Ibu juga berkenan untuk introspeksi diri. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana harus kita melakukan agar kita terjauh dari praktek-praktek korupsi. Semangat pagi! Pagi luar biasa. Terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, jadi dapat saya simpulkan bahwa korupsi adalah sebuah perbuatan yang melawan. Korupsi itu berasal dari kata Latin yang berarti busuk, kecurangan, lalu menyogok dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, korupsi menurut harfiahnya adalah berarti sebuah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap dan tidak berbuat. Selanjutnya, menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau pengelolaan penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Untuk selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tipikor tindak pidana korupsi, Undang-Undangnya Nomor 20 Tahun 2001, yaitu menyebutkan bahwa setiap orang
Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ini adalah tentang korupsi. Bapak dan Ibu, untuk mengakhiri kegiatan kita, Bapak dan Ibu akan saya minta tolong untuk mengerjakan post testnya, yang mana Bapak dan Ibu sedikit memahami tentang korupsi. Silakan Bapak dan Ibu bagi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di acara ini akan saya tutup dengan sebuah pantun. Beli kayu, jangan lupa diikat. Cakep. Mana cakepnya? Cakep. Kalau enak sambal terasi. Cakep. Mari bulatkan tekad. Cakep. Kita berantas korupsi. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya. Kepada guru yang lainnya, ada beberapa bisnya saya mohon maaf. Dan saat ini, selamat pagi. Pagi, luar biasa.